Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang mengelola proyek dalam sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dan dilanjut presentasi ini oleh Saudari Jihan Solehatunisa dan diakhiri oleh Saudari In Maisarah. Langsung saja kami presentasikan makalah presentasikan PowerPoint kami. Mengimplementasikan program. Merujuk pada pengertiannya, implementasi itu suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Jadi semua perencanaan yang telah dibuat yang nantinya akan diterapkan dan hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tahap ini terfokus dengan bagaimana mengembangkan kerangka kerja agar sesuai dengan perencanaan. Seperti itu. Kurang lebih mengimplementasikan itu seperti pelaksanaannya, seperti pengaplikasiannya, pengujudannya, seperti itu. Mungkin diksinya saja yang berbeda dan artinya pun sedikit-sedikit berbeda. Kurang lebih demikian. Selanjutnya, menarik rencana implementasi. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. 1. Brief ringkasan proyek dengan persetujuan tentang tujuan dan sasaran proyek. Ini sangat sangat diperlukan. Ringkasan proyek ini supaya menggambarkan secara parabola atau secara global apa saja nih yang akan dicapai dalam satu proyek itu. Kedua, mempersiapkan daftar yang akan dicapai. Nah, yang tadi telah saya sampaikan. Yang ketiga, kesepakatan tentang bagaimana proyek akan dikelola, dilaporkan dan ditinjau. Nah, ini perlunya disepakati oleh tim bagaimana proyek ini akan dikelola mulai dari awal sampai akhir dan dapat dilaporkan hasilnya. Yang keempat, estimasi dan anggaran. Estimasi ini berarti range, perkiraan anggaran ataupun perkiraan waktu terkait dengan nomor 5 juga tentang anggaran untuk beberapa orang dalam proyek ini akan dibayar sekian berapa. Terus anggaran-anggaran yang bersifat fisik seperti penyewaan alat atau penyewaan tempat, perincian akomodasi pun di sini, peralatan dan imbalan tersedia, seperti itu, estimasi dan anggaran. Yang ketujuh, pengaturan jadwal ataupun yang kita kenal itu rundown ya, rundown kegiatan ataupun rundown proyek. Nah, di perencanaan ini harus benar-benar secara rinci, secara detail, estimasi waktu, tanggal berapa sampai tanggal berapa proyek ini akan dilaksanakan, seperti itu. Harus jelas dan harus konsisten. Yang terakhir, resiko dan rencana darurat. Nah, ini resikonya perlu untuk diperhatikan dan harus dimasukkan kepada estimasi anggaran pun. Jadi resiko ini harus diperhitungkan juga. Resiko kecelakaan kerja, resiko yang lainnya, resiko kegagalan, seperti itu. Oke, bagian sini kita skip. Selanjutnya, struktur tim. Struktur tim ini sangat diperlukan untuk sebuah lembaga. Ya, setuju. Karena di sini menjelaskan tentang tugas masing-masing dan jabatan perorangan di setiap tim atau lembaga ya. 6 hingga 8 orang sering dianggap efektif, menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kiranya struktur tim sudah cukup dipahami ya. Jadi adanya ketua, wakil, sekretaris, atau mungkin di proyek itu ada direktur, ada yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, tanggung jawab tim perencana.
Penting untuk memberikan alokasi peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap tugas dan tahap utama. Tanggung jawab itu sangat penting di sebuah proyek ataupun lembaga ya, sebagai bentuk dari memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah dibagi secara tepat di antara anggota-anggota yang lain dan siap dipertanggungjawabkan hasilnya maupun prosesnya. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya ada sumber daya. Nah, sumber daya ini sangat penting dari sebuah proyek. Di sini seorang manajer harus bertanggung jawab atas pemilihan sumber daya dan pemanfaatannya. Jelas, seorang manajer itu sebagai pengelola ya, ataupun seperti kita ini sebagai pengelola di PLS itu ya, harus memperhatikan kualitas dari seseorang. Misalkan dia ahli di bidang grafis, berarti dia harus memiliki paling tidak sertifikat ataupun sertifikasi tentang bidang grafis tersebut sebagai tanda bukti legalitas dan kepercayaan kita kepadanya gitu. Selanjutnya di sini sumber daya harus dikelola dengan orang-orang yang berkualitas. Ya, seperti itu. Yang expert di bidangnya. Oke. Mengelola aktivitas proyek selama implementasi. Nih, di sini ada kegiatan yang harus dipertimbangkan ya oleh manajer proyek selama implementasi. Pertama, mengelola komunikasi dan informasi tentunya yang baik ya dan efektif. Karena komunikasi ini sangat penting baik di proyek maupun di kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi itu sangat penting karena orang kalau tidak saling menjaga komunikasi bisa berantakan, bisa salah penafsiran, bisa miss komunikasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, meninjau kemajuan melalui pemantauan dan meninjau kemajuan terhadap rencana. Nah, ini sini meninjau kemajuan melalui pemantauan. Jadi seseorang manajer itu harus memantau secara parabola. Jadi dia di atas, dia melihat keseluruhan. Seperti parabola. Kalau saya sih seperti itu. Jadi seperti parabola secara global, dipantau dan meninjau kemajuan terhadap proyek. Apakah sesuai dengan rencananya? Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan informasi yang dikembangkan melalui pemantauan dan peninjauan untuk memutuskan kapan tindakan perlu diambil untuk membawa kemajuan kegiatan atau kemajuan proyek. Di sini menggunakan informasi yang telah kita dapat dari pemantauan dan peninjauan. Seperti itu. Yang keempat, mengambil tindakan dengan cara apapun yang sesuai jika diperlukan. Misalkan ada divisi mana yang kurang kurang jos dalam kerjanya, dalam kinerjanya. Nah, itu seseorang manajer harus tuh menggebrak atau mungkin menegur dan mengupkan mengupkan semangatnya lagi gitu. Kalau dia salah, dibetulkan oleh manajer. Seperti itu. Selanjutnya, mengelola perubahan. Nah, di sini baik perubahan yang dihasilkan dari melaksanakan proyek di lingkungan dan ataupun ya perubahan yang dibuat untuk kegiatan atau rencana proyek selama implementasi. Seperti itu, mengelola perubahan. Di sini kegiatan utama nih yang seperti mengelola manajer proyek ini kurang lebih ada 5 bagian. Seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan kepada Uni Jihan Solihatun Nisa untuk menjelaskan pemantauan dan kontrol, dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Sekian, terima kasih. Baik, saya Jihan Solihatunisa akan melanjutkan pembahasan bab 9 dari Alvin. Selanjutnya itu bab 10 tentang pemantauan dan kontrol. Ketika kita membahas pemantauan dan kontrol, secara langsung kita akan membahas tentang rencana. Yang dimaksud dengan rencana adalah yaitu jantung dari pemantauan dan kontrol itu sendiri.
Dan rencana harus disusun dengan benar agar dapat memantau dan mengontrol suatu proyek yang baik. Rencana harus memiliki dasar tujuan agar dapat menentukan alat yang sesuai untuk digunakan dalam proses pemantauan dan kontrol yang efektif. Kemudian, menurut Karner, 1993, pemantauan adalah pemeriksaan kemajuan yang sedang berlangsung terhadap suatu rencana melalui pengumpulan informasi yang rutin dan sistematis. Ini berkaitan dengan memperhatikan perbedaan dari waktu ke waktu dan memberikan pemeriksaan rutin pada apa yang kita lakukan terhadap apa yang seharusnya kita lakukan dalam proyek. Kemudian, dalam pemantauan dan kontrol, kita mengetahui bahwasannya kontrol itu adalah bagian dari manajemen yang efektif dan merupakan tanggung jawab utama seorang manajer proyek. Kata kontrol terdengar sangat otoriter, tapi kontrol dalam proyek sangat penting. Dengan pengontrolan, maka hasil dengan kualitas yang tepat dapat dicapai dalam waktu dan anggaran yang telah disepakati. Semua proyek membutuhkan investasi dan kerjasama untuk dapat dilakukan, dan anggota harus sadar akan perlunya memanfaatkan sumber daya yang langka dan dengan baik. Adapun proses kontrol proyek sederhana, yang pertama dapat dilihat bahwasannya harus melakukan rencana proyek. Rencana proyek di sini yaitu merupakan kumpulan dokumen yang dinamis yang menunjukkan rencana saat ini dan juga mencatat perubahan berturut-turut dalam rencana tersebut. Kemudian, pemantauan yaitu proses mengumpulkan informasi yang tepat tentang kemajuan proyek dan pengaturan di mana proyek berkembang. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi, yaitu proses membandingkan apa yang terjadi dalam proyek dengan rencana awal proyek agar dapat mengetahui kemajuan proyek dan mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam proyek. Yang terakhir yaitu kontrol. Kontrol di sini yaitu memberikan keputusan yang dibuat untuk mengatasi masalah dalam proyek. Setelah melakukan identifikasi dan mengetahui resiko dalam proyek, maka proyek harus direvisi sebelum tindakan yang baru dapat diambil. Dalam pengontrolan proyek kasus, masalah, rencana yang diubah dan perubahan harus dicatat dengan baik. Dan kontrol proyek yang berhasil tergantung pada arus informasi, sehingga penting untuk memiliki sistem untuk memastikan bahwa Anda mendapat umpan balik tentang apa yang terjadi. Namun, pemantauan bukanlah kegiatan soliter yang dilakukan oleh manajer proyek. Jika tim proyek bertemu secara teratur untuk meninjau kemajuan, pemantauan menjadi lebih dinamis dan perubahan rencana dapat dicapai dengan konsensus. Selanjutnya yaitu tonggak sejarah. Tonggak adalah titik pengukuran yang digunakan dalam meninjau kemajuan suatu proyek. Tahap-tahap kunci proyek dan jadwal harus memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tonggak sejarah. Mereka seringkali menggambarkan sejauh mana kemajuan yang harus dibuat pada tanggal peninjauan. Terkadang tonggak sejarah mungkin termasuk hasil kegiatan yang harus diselesaikan lebih awal karena orang lain bergantung pada tonggak sejarah ini. Dan yang terakhir yaitu seorang manajer proyek selalu peduli dengan menyeimbangkan dimensi biaya, waktu, dan kualitas suatu proyek. Pemantauan untuk menyediakan informasi yang diperlukan agar dapat memahami masalah yang muncul pada salah satu dimensi dalam proyek. Keterlambatan dan manajemen waktu yang buruk sering menjadi masalah dalam menjaga keseimbangan proyek, yang memiliki dampak langsung pada biaya proyek serta bagaimana kualitas yang akan dicapai pada waktu yang tersedia. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Iin Maisyara. Materi selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam menjaga kemajuan dan saling pengertian tentang masalah yang muncul saat mengerjakan sebuah proyek. Begitu banyak jenis komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek dan pentingnya memastikan bahwa aliran informasi bekerja secara efektif. Sistem pelaporan dan peninjauan akan membutuhkan sarana komunikasi formal. Selanjutnya, komunikasi dalam proyek. Komunikasi diperlukan baik untuk menghubungkan tahap-tahap proyek dan untuk memfasilitasi kemajuan dalam setiap tahap.
Komunikasi sangat penting bagi manajemen proyek sehingga komunikasi yang buruk dapat dianggap sebagai resiko serius yang akan mengancam kemungkinan penyelesaian proyek dengan sukses. Selanjutnya, komunikasi dalam proyek. Komunikasi dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang kedua, mendengarkan secara aktif dan memperhatikan tanda-tanda yang ada. Ketiga, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai. Keempat, meluangkan waktu untuk memeriksa apakah pesannya telah dipahami. Kelima, memperhatikan umpan balik. Keenam, memberikan umpan balik. Dan yang ketujuh, memilih waktu dan tempat dengan hati-hati apabila kita akan melakukan percakapan yang sulit atau rahasia. Yang kedua, komunikasi dapat digunakan untuk memotivasi dengan menawarkan dorongan, memuji kesuksesan, dan meyakinkan ketika hal-hal tidak berjalan semulus yang diharapkan, dan memberikan dukungan bagi mereka yang semangat dan kepercayaannya memudar. Ini bisa menjadi dorongan bagi orang-orang yang terlibat untuk bekerja dengan antusias menuju pencapaian hasil yang mereka yakini bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana komunikasi dapat diberikan? Manajer proyek menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk pertemuan tatap muka, telepon, catatan tertulis, dan elektronik, dan dapat berupa presentasi maupun laporan. Karena sarana komunikasi yang digunakan berbeda-beda, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu akan membatasi proyek secara signifikan jika terlalu sedikit pendekatan yang digunakan. Selanjutnya, mengelola aliran informasi. Perencanaan aliran dalam informasi mencakup yang pertama, siapa yang membutuhkan informasi. Kedua, informasi apa yang mereka butuhkan. Keenam, siapa yang bisa memberikan kepada mereka. Keempat, kapan mereka membutuhkannya. Kelima, mengapa mereka membutuhkan informasi tersebut. Keenam, bagaimana mereka membutuhkannya. Ketujuh, di mana mereka membutuhkannya. Dan kedelapan, apa yang mungkin menghalangi komunikasi dengan mereka. Selanjutnya, menyediakan informasi bagi mereka yang membutuhkan. Dalam tahap pendefinisian suatu proyek, penekanannya adalah pada pengembangan pemahaman melalui berbagai jenis komunikasi. Tujuan proyek harus diklarifikasi dan disepakati oleh para sponsor dan pemangku kepentingan utama. Mungkin ada kebutuhan untuk konsultasi luas jika proyek tersebut cenderung memiliki implikasi untuk kelompok orang yang berbeda. Selanjutnya, di mana informasi diperlukan. Informasi sering dibutuhkan di lokasi yang jauh dari basis proyek. Selalu ada bahaya memfokuskan perhatian pada kebutuhan informasi staf di pangkalan pusat. Jika suatu proyek memiliki staf dan tim di lokasi lain, penting untuk terjadi kontak tatap muka sesekali, dan agar manajer proyek dapat dilihat di semua lokasi dari waktu ke waktu. Meskipun telepon dan email adalah cara yang sangat mudah untuk mengirim dan menerima pesan, banyak komunikasi yang lebih kaya dicapai ketika interaksi nonverbal juga dimungkinkan. Salah satu cara untuk membantu staf di lokasi terpencil untuk tetap berhubungan adalah dengan memutar rapat tinjauan berkala dari satu lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya, akses ke informasi dan kerahasiaan. Ada pedoman yang mengatur kebijakan yang akan mengatur pengelolaan informasi dalam proyek. Jika tidak ada pedoman yang tersedia untuk Anda harus memastikan bahwa Anda mematuhi persyaratan hukum. Hal ini dapat berubah dari waktu ke waktu, tetapi mencakup sejumlah bidang yang mungkin menjadi perhatian dalam suatu proyek, termasuk yang pertama, hak individu untuk melihat informasi yang disimpan tentang diri mereka sendiri dalam file pribadi. Kedua, hanya data yang diperlukan untuk tujuan yang harus diperoleh dan dicatat. Ketiga, data ini harus akurat, terus diperbarui, dan hanya disimpan selama diperlukan untuk tujuan itu. Keempat, data hanya digunakan untuk tujuan memperolehnya. Selanjutnya, setelah informasi dikumpulkan dan disimpan, informasi itu harus tetap dijaga agar aman. Tanggung jawabnya meliputi yang pertama, kerahasiaan. Akses ke data harus terbatas pada mereka yang perlu tahu dan telah diberi wewenang untuk melihat data. Jika kerahasiaan tidak terjaga, masalah pengungkapan muncul harus segera ditangani. Ketiga, integritas. Data harus akurat dan lengkap jika ingin digunakan secara efektif. Ketiga, ketersediaan. Data harus tersedia untuk digunakan ketika diminta oleh mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Apa mungkin komunikasi efektif dapat berjalan? Nah, di sini ada hambatan yang sangat umum terjadi dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, kurangnya kejelasan dalam pesan atau cara penyajiannya. Kedua, transmisi yang buruk, misalnya daftar instruksi yang ditelepon ketika daftar tertulis akan lebih baik, atau instruksi tertulis ketika demonstrasi akan lebih baik. Ketiga, kegagalan memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami.
Keempat, kegagalan untuk mengatur saluran yang sesuai untuk komunikasi, sehingga orang yang harus berhubungan satu sama lain tidak tahu tentang keberadaan satu sama lain. Kelima, kesalahpahaman. Pesan ditafsirkan dengan cara yang berbeda dengan yang dimaksudkan, kadang-kadang sebagai akibat diteruskan beberapa kali. Keenam, gangguan. Pesan tidak terdengar dengan benar atau perhatian terganggu ketika kebisingan, ketidaknyamanan, atau hal-hal kejadian yang ada di luar. Ketujuh, orang yang menerima pesan tidak memahami pentingnya pesan karena latar belakang atau keadaannya sendiri. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.